Nggak ada suaraan. Terus cek 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 cek. Ntar. Cek 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 cek. Gede banget.
dasar.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu dokter Dokter Rizky hadir, terima kasih pada rekan-rekan sejawat yang sudah bergabung. Dokter Vivi, Dokter Lisda, Dokter Yana, Dokter Anum, Dokter Asrul ya, Asrul Hamid. Selamat selamat datang. Selalu hadir ya. Sehat-sehat, Dok. Ada juga Dokter Susilawati ya. Eh, Terima kasih sudah bergabung. Mudah-mudahan pembicara sudah hadir. Oh, terima kasih sudah hadir.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih juga kepada Dr. Rizky Sapriadi, spesialis ortopedi, telah hadir pada kesempatan ini. Seperti biasa, kami dari Komite Medis Submutu Profesi mengadakan kegiatan ilmiah Meet the Expert ya. Pada hari ini akan diisi oleh Dr. Rizky Sapriadi, spesialis ortopedi dengan tema emergensi ortopedik ya. Sebelumnya akan saya bacakan dulu kurikulum vitae-nya. Nama Dr. Rizky Sapriadi, spesialis ortopedi. Beliau lahir di Medan tanggal 1 Juni tahun 1980. Beliau alumni dari FK Unjani tahun 98. Kemudian setelah itu melanjutkan bekerja sebagai dokter fungsional di Rumah Sakit Muhammadiyah dok ya 2 tahun ya. Kemudian melanjutkan spesialis bedah ortopedi di Unpad tahun 2007. Baik, itu saja. Terima kasih. Selanjutnya ke waktu dan tempat kami persilakan pada Dr. Rizky Sapriadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sejawat. Pagi ini saya akan menyampaikan tentang ortopedi emergency, manajemennya, banyak major injury yang terupdate. Ya, slide. Sebelum kita mulai, saya mau menjelaskan dulu apa itu ortopedi. Ortopedi itu adalah suatu cabang ilmu pengetahuan, ilmu kedokteran yang berhubungan dengan tulang, sendi, otot, tendon, dan nerve. Termasuk juga skeletal system atau sesuatu dalam tubuh kita yang dapat bergerak. Kasus-kasus ortopedi ini dibagi menurut ada buku kami Apley, terbagi dengan 7 varian, yaitu adalah gangguan kongenital dan gangguan perkembangan. Kedua, infeksi dan inflamasi, gangguan artritis dan rematik, gangguan metabolik dan endokrin, tumor, gangguan sensori dan kelemahan dari otot, dan gangguan dan cedera dari mekanik. Slide. Seperti yang kita ketahui, menurut jurnal-jurnal, kasus trauma merupakan kasus yang terbanyak yang menimbulkan kematian pada orang-orang. Di sini rata-rata 1,2 miliar hasilnya dari kecelakaan di jalan. Slide. Kasus emergensi pada ortopedi yang kita harus lihat adalah apakah kasusnya ini mengancam nyawa pasien ataukah mengancam fungsi dari tangan atau kaki atau ekstremitas dari pasien itu. Di mana pada kasus emergensi ortopedi ini yang harus kita ingat juga, life saving before limb saving. Jadi kita harus lebih mengutamakan kondisi keadaan umumnya pasien dulu, nyawa pasien dulu dibanding limb-nya. Slide. Seperti yang mungkin kita ketahui juga, asesmennya penilaiannya sama seperti penanganan-penanganan dari ATLS dengan primary survey, bisa airway, breathing, circulation, disability, sama exposure. Mungkin di sini bisa dilihat dari gambarnya. Mungkin ini sudah pengetahuan umum ya. Slide. 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 Nah, pada kasus kita di ortopedi emergency, di sini disebutkan ada 3S. Kita harus hentikan perdarahan. Di mana kalau ada perdarahan akan menimbulkan shock. Makanya utamanya nomor 1 adalah kita harus stop perdarahan. Spleen the extremity. Spleen the extremity ini maksudnya jika kita curiga ada fraktur pada lengan, pada kaki, kita harus mengimobilisasinya dengan spleen atau spalek yang sering kita temukan pada UGD dan klinik-klinik. Terus yang ketiga, pada kasus multiple trauma, yang paling juga kita harus awasi adalah pelvis, di mana jika sudah ada terlihat tanda-tanda seperti luka, deformitas, atau yang paling sering adalah bruising. Bruising itu seperti kebiruan, kita harus menstabilisasi panggulnya, karena yang paling vital sekali.
Slide. Jadi juga perdarahan, jika terjadi suatu perdarahan pada open fracture pada tungkai atau pelvis atau bagian tubuh yang lainnya, kita harus membalut luka pada perdarahan tersebut. Lalu seperti yang tadi saya sebutkan, kita pasang splint. Jadi contohnya jika terjadi fraktur pada tibia yang paling sering, ada perdarahan, kita harus stabilisasi, kita ngedep. Kita dep dengan membalut kain kasa yang tebal, lalu kita splint atau pasang spalek supaya pasiennya kondisi frakturnya tidak gampang bergerak. Dan yang paling penting juga mungkin resusitasi cairan supaya pasien tidak shock. Slide. Jika kondisi semuanya sudah stabil, di sini yang paling penting di bagian dari ortopedi emergency ini adalah X-ray. Cuman tergantung juga kondisi pasiennya. Kalau stabil, bisa kita bawa ke radiologi. Kalau belum, kita harus perbaiki keadaan umumnya dulu. Jadi teman-teman di emergency harus tahu menilai apakah ini kondisi pasien ini sudah stabil apa belum. Nah, jika pasiennya multiple trauma, ini kita juga harus dapat X-ray pelvis supaya jika kita mengetahui ada fraktur pelvis atau apa-apa atau kondisi lainnya, perdarahan bisa kita cepat hentikan. Slide. Slide. Ya, contoh sebelumnya. Ya, contoh pada kasus ini gambar bisa terlihat jelas. Ini kemungkinan sama multiple injury. Kita bisa lihat pasiennya pasang cervical collar, kemungkinan ada deformitas juga pada upper arm atau humerusnya, humerus kiri. Di sini kita harus lihat, kita look, kita amati, kita lihat, feel, kita bisa raba apakah ada terdapat deformitas. Listen itu maksudnya apakah ada bunyi seperti kalau kita pergerakan ada krepitasi. Slide. Ya, seperti yang tadi saya bilang, kita lihat apakah ada deformitas, itu yang paling penting, deformitas. Yang kedua, apakah pasiennya ada mengeluh nyeri. Yang ketiga, apakah ada nyeri, ada tenderness, nyeri tekan pada pasien tersebut. Slide. Ya, luka. Slide lagi, terus sampai ini. Ya, look, feel. Jadi feel kita bisa rasakan apakah ada krepitasi. Krepitasi itu seperti ada bunyi krek-krek. Jadi kalau orang patah, mungkin kalau teman-teman sejawat pernah meraba, itu akan terasa banget. Skin flap ini maksudnya, jadi kulitnya kayak terkelupas lah, gitu. Neurologic deficit ini, jadi kita harus cek juga jika ada seperti cedera cervical atau cedera spine misalnya, terdapat neurologic deficit, misalnya pasiennya udah nggak bisa ngangkat kakinya, nggak bisa, kalau pada cedera fraktur cervical tidak bisa ngangkat tangannya. Terus yang keempat, kita cek pulsasinya. Kalau pada tangan, apakah pulsasi di arteri radialis atau di bawah di pulsasi arteri dorsalis pedis. Slide. Nah, ini yang seperti yang saya tadi sebutkan, ini pelvic injury. Ini kondisinya memang berat sekali. Nah, dari kita harus tahu foto X-ray-nya dengan alasan begini, apakah ini posisinya terdapat compression, lateral compression, atau vertical shear. Ya, slide. Nah, ini penanganan segeranya kita dengan memasakkan si klem. Itu ada foto yang di kanan bawah. Yang kanan bawah dengan kita melakukan si klem untuk menstabilisasi pelvisnya. Yang kiri bawah klinisinya, mungkin agak kurang jelas gambarnya. Yang kanannya X-ray-nya. Slide. 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 Nah, ini yang paling harus diketahui oleh teman-teman di emergency. Ini saya selalu menekankan betapa pentingnya pelvic wrapping ini. Ini pelvic wrapping ini adalah curiga jika terdapat fraktur pelvis, kita harus melakukan ini, pelvic wrapping. Mungkin ini idealnya kalau teman-teman dokter di emergency melihat kasus adanya curiga kasus pelvic, kita melakukan pelvic wrapping dulu. Nah, mungkin ini adalah penyelamatan untuk pada kasus trauma pelvis. Caranya gampang sekali, itu dibutuhkan 2 asisten. Yang satu nanti narik ke kiri, satu narik ke kanan. Kita butuh kain. Ya, kainnya mungkin seperti kain bahan kasur, kain bahan spray juga nggak ada masalah ininya.
Nah, jadi kita tarik yang asisten satu narik ke kiri, satu kali narik kanan, lalu dipres ke dalam yang pas yang pertama narik, baru yang keduanya narik kedua. Setelah itu dipasang klem yang gambar keempat bawah. Oke, slide. Ya, kasus yang sering juga ditemukan sama teman-teman di UGD adalah kasus open fracture tibia. Kalau kita ngomongin kasus emergency ortopedi banyak sekali, mungkin sampai sore bisa kita ini ya dok ya. Jadi ini saya pilih ekstremitas mungkin yang paling sering ya di tungkai, di tibia. Ini adalah open fracture grade 1. Slide. Nah, ini grade 2 dia agak lebih luka besarnya. Iya, ini gambarnya ya. Nah, ini grade 3A, ini yang paling sering. Di mana gambaran X-ray-nya terlihat komunitif. Komunitif itu artinya pecah. Jadi lebih dari 2 atau 3 komponen dari serbuk pecahannya. Slide. Ini 3B, ini yang lebih berat. Ini di UGD RSUD Cianjur sangat sering sekali ini yang ditemukan. Slide. Nah, ini 3C, 3C. 3C ini kondisinya sudah terjadi ruptur arteri, ototnya juga sudah rusak, nerve sudah ini, jadi kemungkinan sih proses limb salvage-nya agak susah ya ini ya. Slide. Apa itu prinsip dari open fracture itu? Yang paling penting adalah kita harus irigasi. Jadi di sini saya selalu di UGD RSUD Cianjur, teman-teman UGD yang selalu konsul sama saya meminta selalu untuk dicuci dulu, cuci dengan NaCl. Di sini buat irigasi ini maksudnya jika ada luka, jadi dicuci yang banyak sama NaCl, terus baru setelah itu dikeringin, baru ditutup sama kain kasa lembab, kasa kering, baru digulung, baru dibidai. Terus yang kedua, ini yang paling penting juga ini ATS. Nah ini ATS ini pernah dulu ada yang lupa dokternya mungkin, ya jadi berapa minggu kemudian pasiennya kena tetanus. Nah ini harus paling penting banget, makanya selalu saya tekankan ke teman-teman emergency jangan lupa ATS. Kapan kita nanti ada suntik tetanus, nanti ada nanti di slide selanjutnya. Terus setelah kita cuci, kita bersihkan, kita tutup pakai kasa lembab, kasa kering, dibidai, pasang spalet, suntik tetanus, baru kita stabilisasi dengan pakai spalet. Nah, early wound coverage ini maksudnya adalah apakah nanti ini lukanya bisa kita jahit atau jahit apa tidak atau dibiarkan terbuka. Slide. Nah ini yang tadi saya sebutin. Ini teman-teman di emergency juga harus ingat banget kapan kita suntik tetanus. Di sini sudah dijelaskan lukanya lebih dari 6 jam. Terus yang kedua lukanya irregular itu maksudnya tidak nggak beraturan gitu. Deeper than 1 cm, jadi dalamnya lebih dari 1 cm. Luka tembak, keras injury, luka bakar, atau memang luka-luka kotor, grossly contaminated itu maksudnya yang sering kayak kecelakaan masuk mesin pekerja pabrik gitu. Kan kontaminasi banget masuk mesin penggiling atau kayak gimana. Slide. Nah, menurut klasifikasi ortopedi, di sini kita pakai cephalosporin generasi pertama. Kita pakai golongan aminoglycoside dan penicillin kalau yang sudah berat sekali udah grade 3B nggak sama 3C. Slide. Oke, makasih. Ya, baik, terima kasih. Sangat singkat sekali. Jadi penjelasan mengenai traumatik emergency karena kasusnya sangat banyak sekali ya. Oh, banyak sekali. Baik, bagi teman-teman sejawat yang ingin bertanya langsung saja unmute. Ini tadi kalau kasus yang terbanyak itu ini ya dok ya, trauma ya yang menyebabkan kematian ya. Di emergency kita banyaknya kasus trauma. Trauma ya. Jadi mungkin di lain waktu kita mungkin ada kegiatan workshop mungkin ya untuk teman-teman sejawat. Boleh. Puskesmas. Boleh. Ada yang bertanya silahkan. Mungkin ada waktu sekitar, dokter ada kegiatan nanti operasi jam 9. Jam 9 ya, masih ada waktu ya sekitar 20 menit. Mungkin teman-teman dari perwakilan dari sini mau bertanya silakan. Iya. Ya.
diri dulu dari saya. Ya, kalau misalnya kasus seperti yang dokter jelasin ya, jatuh dari ketinggian 2 meter, kita harus tahu dulu anamnesanya, dok. Jadi, history taking atau anamnesanya kita harus tahu ini jatuhnya dalam posisi bagaimana. Kita harus tanya ke keluarganya, apakah jatuh dalam posisi terduduk atau terlentang. Karena kalau jika terlentang, itu kemungkinan banyak sekali, dok. Mungkin dari cedera dari spine-nya, dari torakalnya, dari lumbalnya. Kita dari atas dulu ya, dari head ya. Dari head bisa cedera, dari torakolumbalnya. Kalau pelvis, kalau jatuhnya dengan terlentang agak jarang ya ini. Tapi kalau misalnya jatuhnya terduduk, nah itu bisa banyak sekali, dok. Itu cervical. Tuh, kita harus ketahui karena gerakannya aksialnya dia garis lurus. Nah, itu cervical, daerah torakolumbal, sama pelvis seperti yang dokter sebutkan. Jadi jika teman-teman menemukan kasus jatuh dari ketinggian, kita harus tahu history taking. Makanya dulu guru-guru saya selalu menjelaskan ke kita 60% dari anamnesa itu sudah bisa menegakkan diagnosa. Itu memang betul sekali. Nah, jika tadi kasusnya posisinya bagaimana, dok? Duduk agak miring, jadi intinya duduk lah ya. Nah, kalau duduk itu yang harus kita ketahui adalah ya itu seperti tadi cervical injury, cedera spine, sama cedera pelvis. Nah, di situ dokter harus sudah tahu dulu seperti tadi, balik lagi ke pemeriksaan tadi yang sudah saya sebutkan, balik ke primary survey ya, seperti itu udah itu. Nah, dari ortopedi secondary survey-nya, dokter lihat ada nggak look-nya, deformitasnya di mana, jejasnya di mana. Jika jejasnya misalnya daerah cervical, nah cervical dokter langsung pasang collar neck. Nah, terus yang kedua, dokter udah harus rabah feel-nya kayak gimana. Oh, ini cedera cervical, dokter pasang collar neck. Nah, misalnya yang kedua, nah dokter udah kondisinya stabil, misalnya kita ngomongin cervical dulu ya, cedera itu dokter udah pasang collar neck, protap terapinya sudah, dokter langsung X-ray. Nah, itu pasang collar neck itu sudah emergency ortopedi, sudah treatmentnya dokter sudah benar. Nah, terus yang kedua, jika ternyata, dokter lihat, aduh pasiennya ini ada jejas di daerah tulang di punggungnya, terus pasiennya juga mengeluh, aduh punggung saya sakit sekali, ininya dari punggung sampai pinggang, dokter sudah langsung pas ini. Kalau spine dia tidak ada ini ya, dok ya, tidak ada kita pasang spalak atau bidai, beda sama kaki sama tangan. Jadi dokter langsung kasih analgetik, langsung cepat X-ray untuk kita melihat kondisi dari frakturnya. Terus yang ketiga, turun lagi ke bawah. Jika dokter cederanya pelvis misalnya, pelvis. Cuman kalau pelvis biasanya ini ya dok ya, agak-agak dokter harus benar-benar pintar banget untuk mendeteksinya, karena kalau pelvis itu bruisingnya udah kayak tadi ada gambar yang tadi ya, bruisingnya deformitas, dokter juga langsung cepat pasang pelvic wrap. Dokter pasang pelvic wrap, terus dokter langsung X-ray langsung konsul ke ortopedi. Jadi penanganannya, jadi intinya di sini dokter harus tahu dulu histori mekanismenya jatuhnya bagaimana. Nggak mungkin kan jatuhnya terlentang tapi jempol kaki kiri, jadi kan nggak nyambung. Jadi kita harus tahu dari history taking tuh side tubuh yang mana, bagian tubuh yang mana yang pasien kenanya itu. Nah, gitu. Nah, tadi yang dokter sebutin, waktu saya periksa ada defisit neurologis. Nah, balik lagi tadi kan ke pemeriksaan ortopedi, ada look, ada feel, ada move. Nah, biasanya kalau ada cedera look, feel, move, dokter udah harus tahu, wah ini cederanya, misalnya nih, kalau cedera cervical, biasanya dia sudah mulai lumpuh dari bagian bahu sampai ke bawah.
Nah, kalau misalnya seperti tadi dokter sebutin, misalnya dia sudah nggak bisa gerakin kaki, nggak bisa gerakin kaki, misalnya dari pelvis ke bawah, kemungkinan di situ cederanya di daerah torak lumbal biasanya seringnya. Tambah lagi, biasanya dok pas nggak bisa gerakin, nggak bisa kencing, itu berarti sudah daerah lumbal biasanya dok itu. Sudah cukup dok. Ya, baik langsung teman-teman sejawat yang mau bertanya silakan dokter Yana tadinya. Silakan dok. Dokter Yana, mangga. Atau dokter Pipi, ini mumpung dokter. Silakan. Iya dok, izin bertanya. Selamat Dokter. pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok mau tanya, seandainya saya kan di puskesmas ya dok, seandainya kita mendapatkan fraktur terbuka dan dirujuk, apakah perlu dihek situasional dulu atau balut saja lalu rujuk dok? Oke. Terima kasih dok, dengan dokter Vivi, dengan dokter Vivi, ya dari Sindang Barang ya, Cidaun. Nah jadi gini dok, balik lagi ke teorinya dok, tadi disebutin, kalau jika misalnya di puskesmas dokter temukan open fracture grade 3A, grade 3A atau 3B, saran saya dokter hanya direct pressure aja, jadi dokter pakai kasa lembab, kasa kering, terus dokter gulung, terus pasang spalek. Hanya begitu saja dok. Soalnya gini, rata-rata banyak memang kalau di prakteknya itu dijahit dulu ya. Banyak sekali ya. Oh ini dok supaya perdarahannya berhenti atau kayak gimana. Nah jadi kita kan di sini kan karena memang acara ilmiah lebih baik secara ilmiahnya yang benar adalah dia hanya ditutup saja dok. Jadi ditutup, jadi luka dokter hanya tutup pakai kasa lembab, kasa kering, digulung, terus pasang spalek. Udah begitu saja dok. Oke, terima kasih dok. Boleh tanya satu lagi dok? Iya boleh. Ini mau bertanya mungkin ditujukan ke RSUD Cianjur juga ya dok. Iya. Misalnya saya kan perbatasan, bukan perbatasan sih ya, daerahnya ujung sekali ya dok. Kalau misalnya kita ketemu kasus kan kak, di sini kecelakaan lalu lintas cukup tinggi ya, karena memang jarang yang pakai helm gitu ya. Dok, kalau misalnya kita ketemu multiple trauma, misalnya dengan cedera kepala berat, terus dengan ortopod, misalnya patah tulangnya juga banyak gitu. Apakah rumah sakit sayang siap untuk menerima pasien dengan CKB dengan multiple trauma yang lain, ataukah kita harus memilih rumah sakit yang lain yang NC-nya ready gitu, dok? Alhamdulillah di rumah sakit kita juga sudah ada dokter bedah saraf ya dok ya. Jadi penanganan multiple trauma di RSUD Cianjur juga kita sudah sering sekali menerima dok. Gitu. Jadi kalau misalnya dokter ada pasien dengan cedera kepala, pasien ortopedi, mungkin dokter bisa kirim di RSUD Cianjur, dok. Oke, dok. Terima kasih infonya. Iya. Yuk sama-sama, dok. Ya, sama-sama dokter Pipi. Yang silakan yang lain, dokter Cahyo barangkali. Ini mumpung dokter Rizky ini lagi senggang waktunya karena sibuk sekali. Masih ada waktu sekitar 20 menit lagi, dok ya. Iya. Jadi untuk primary survei itu memang kompetensi dari dokter umum, dok ya, bisa dilakukan. Jadi primary survei itu kan sudah kita lulus dari dokter, kita ada pelatihan ATLS ya, itu sudah harus di luar kepala kalau untuk kerja di UGD. Jadi di sini saya lebih menekankan yang secondary survei-nya. Karena kan manajemen ortopedi kan kita masuk dalam lebih banyak di secondary survei. Lebih banyaknya ada di primary survei, tapi lebih banyaknya kasus kita di secondary survei. Jadi di sini mungkin lebih ditekankan di secondary survei-nya. Mangga dokter Sylvia, dokter Asrul barangkali. Ya karena mungkin kasus-kasus kecelakaan sangat tinggi sekali dok ya untuk di wilayah selatan tadi sampaikan oleh dokter Bivi itu karena banyak banyak sekali dok kasus kecelakaan. Saya sudah mau berapa tahun ya di sini ya. Saya mungkin udah mau 9 tahun ya dok ya. Kasusnya banyak sekali. Cuman ya mungkin kelemahan kami di ortopedi ini adalah di sini kan bengkel tulangnya banyak sekali ya dok ya. Jadi rata-rata pasien datang seperti yang dokter Vivi tadi bilang, pengen dijahit. Nanti kalau setelah dijahit ke bengkel dulu. Nanti setelah 2-3 bulan dia baru datang lagi ke ortopedi dengan kasusnya sudah complicated gitu. Ya mungkin perlu sosialisasi dan ke masyarakat ya melalui dinas kesehatan puskesmas menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita di Rumah Sakit Cianjur sudah siap untuk menangani kasus-kasus trauma injury dan ortopedi gitu. Ya betul. Ada lagi? Silakan. Mumpung masih ada waktu, dokter.
dari Zona B ya. Dokter Aulia kemarin dapat hadiah nggak? Dapat ya. Ya. Jadi untuk kasus trauma ini kira-kira tingkat apa namanya untuk insidensinya berapa persen dok kalau kejadian untuk trauma yang bisa ditangani di sini gitu dari semua kasus? Saya rasa kalau trauma ya 100% bisa kita Ya. ditangani di RSUD Cianjur karena alhamdulillah di rumah sakit di RSUD Cianjur dok kan kita sudah lengkap ya. Ya, lengkap ya. Ada dokter Nizar, dokter bedah sarafnya, Ya. dokter Bambang bedah mulutnya, saya dokter ortopedinya, dokter Fajar, dokter urologinya, dokter Thomas, dokter Lili, dokter Maya di bagian bedahnya. Jadi saya rasa kami penanganan multiple trauma kami sudah kompeten untuk kita sudah full lah RSUD Cianjur untuk kasus traumanya dari atas sampai bawah gitu. Jadi untuk kasus-kasus yang seperti pasien yang sudah sebelum kesini dibawa dulu ke bengkel tulang dan sebagainya itu kira-kira itu bisa pulih normal atau tergantung kasusnya ya dok ya. Jadi kalau misalnya pasiennya datang dengan misalnya yang paling banyak yang saya temukan di pengalaman saya dengan open fracture grade 3A yang tadi ya, yang lukanya mungkin masih 1 cm ya dari keluarganya, jahit-jahit mau dibawa ke tukang urut, nah itu banyak sekali. Cuma nanti biasanya datang 2 bulan kemudian lukanya sudah bernanah, sudah keluar belatung, itu sudah belatung tuh udah jadi sahabat saya lah dok, udah karena saking seringnya. Terus jadi ya di situ ya, memang kalau sudah begitu ya kita harus benar-benar ya di inform concern ke pasiennya, kondisinya yang nanti bagaimana terjadinya. Tetapi sih alhamdulillah selama ini yang kita kerjakan selama ini ya, alhamdulillah kita bisa tanganin dengan ini. Jadi mungkin kalau lukanya terpaksa kita buka, nanti kita ada pasang alat namanya eksternal fiksasi dok. Jadi kan otomatis kalau lukanya udah 2 bulan udah keluar belatung, infeksi tuh. Kalau kita pasang bahasa awalnya pen lah atau yang dalam pen bagian dalam itu bisa akan infeksi. Jadi saya kadang-kadang saya suka melakukan eksternal fiksasi jadi supaya lukanya yang kotoran-kotorannya keluar dulu. Jadi tulangnya difiksasi dengan sayanya nggak ada gambar ya. Jadi pasang eksternal fiksasi itu kayak antena TV. Nanti setelah lukanya bagus, sudah 1-2 bulan bagus lukanya, kita yakin bersih, hasil labnya juga bagus, baru saya ganti, saya cabut lagi, saya pasang pen bagian dalam. Jadi kasus-kasus yang dibawa dulu ke bengkel tulang biasanya infeksi dok yang paling banyak. Paling banyak infeksi, bernanah, keluar belatung gitu. Bahkan ada yang mungkin yang paling jeleknya itu yang pada anak-anak ya jadi tumor ya. Itu udah jadi osteosarkom. Nah, itu yang paling kita takuti karena kalau udah jadi osteosarkom ya pasti ya hampir berapa persen ya diamputasi ya gitu. Terus kemudian untuk kasus-kasus penanganan bedah ortopedi itu bisa full 100% di cover oleh BPJS dok? Nah ini pertanyaannya ya barangkali agak sensitif ya. Mungkin pasien juga takut berobat ke rumah sakit biayanya besar gitu kan? Ya, jadi sebenarnya sih BPJS mengcover gitu gimana rumah sakitnya ya dok ya. Nah jadi kebetulan kita rumah sakit tipe B, kita banyak di cover ya dok ya ininya. Cuman ya mungkin untuk cedera kayak spine, mungkin spine kita kebetulan di sini kita masih belum punya alat stabilisasi posteriornya. Biasanya kalau cederanya tulang belakang, saya suka rujuk ke rumah sakit yang ada alatnya. Kata-kata sih yang punya cuma Sentosa sama Hasan Sadikin yang nerima BPJS. Gitu. Tapi kalau trauma seperti tibia, radius ulna humerus ini kita pelvic bahkan kita bisa kerjakan di sini gitu. Tapi kata-kata kalau yang tulang belakang karena kita nggak punya alat si pedicle screw-nya itu biasanya kita rujuk gitu. Ya kan saya tahu bahwa untuk komponen-komponen itu sangat mahal sekali. Betul dok. Nah jadi ada yang titanium, ada itu yaitu yang kadang-kadang ya yang menyusahkan kita adalah misalnya banyak pasien saya yang 40 tahun, 45 tahun yang dimana tulangnya sudah porotik, dibawa ke bengkel tulang makin porotik. Nah itu kan harus pennya pakai khusus dok. Itu harus pakai locking, ada pakai titanium kadang-kadang. Nah jadi kadang-kadang ya karena rumah sakit kami cuman punyanya hanya yang tipe standar ya. Jadi ya balik lagi ke pasien apakah mau dirujuk atau bagaimana. Makanya saya selalu kalau pasien sudah di emergency atau di ruangan itu saya sudah bilang nanti efeknya begini kalau ini. Jadi kalau masih fresh, jadi kita nggak butuh alat yang terlalu canggih-canggih banget. Tapi kalau sudah porotik, sudah complicated, kita harus butuh alat yang khusus dan nggak semua rumah sakit punya gitu loh dok. Betul. Ya baik, tidak ada lagi yang bertanya mungkin tadi yang disampaikan dari Dr. Rizky bahwa untuk penanganan daruratnya bahwa
yang paling penting pasien harus ditangani dulu oleh dokter IGD di Betul, kasus Dok. pertama mungkin Betul, puskesmas dan Dok. sebagainya supaya tidak dibawa ke bengkel tulang dan Betul, akhirnya nanti akan menyebabkan apa Ya, infeksi yang infeksi. lebih beratnya. Baik dok, kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita akhiri saja ya karena dokter akan Iya, Dok. segera melanjutkan Nggak apa-apa, aktivitas di OK ya, karena harus ada jadwal operasi. Terima kasih atas kehadiran dokter Isi, Iya, makasih, waktunya yang disediakan untuk menyampaikan materi dan juga perwakilan dari dokter IGD ya, dari zona A dan zona B ya, dokter Aulia dan dokter Dias. Ya, terima kasih dan terima kasih juga pada teman sejawat yang telah bergabung pada pagi ini. Semoga bermanfaat. Akhirul karam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, boleh di-share ini? Ya. Nggak apa-apa. Share Mas ya? Yang intinya, yang materinya. Oh, nggak apa-apa. Boleh. Gambarnya ngeri-ngeri. Itu udah sebagian diedit itu sama saya. Tapi dokter tiap hari kayak gitu ya? Iya, Dok. Nah, yang tadi yang 3C ya? Iya. Kalau biasanya kalau udah 3C udah pasti. Mentalnya harus kuat. Iya. Sebenarnya kalau lihat luka-luka gitu nggak terlalu bermasalah.